Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mutlak milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam tak lupa disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Dr. Rina Magdalena MPD. Saya dan juga teman saya selaku kelompok 13 ingin mempresentasikan pengembangan peserta didik bimbingan permasalahan anak dengan saya sendiri Putri Indasari dan teman saya Rideva Az-Zahra. Di sini dalam pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian permasalahan anak, yang kedua jenis-jenis permasalahan anak, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, dan yang keempat solusi sebagai pengajar dalam menghadapi anak didik yang bermasalah. Nah, dari tujuan yang disampaikan, yang pertama untuk mengetahui permasalahan-permasalahan anak usia dini, yang kedua memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi anak usia dini. Nah, selanjutnya ada pengertian permasalahan anak. Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangan. Anonim 2006 nomor 9. Perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk mengidentifikasikan membesarnya frekuensi atau intensitas perilaku tertentu sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Campbell dalam Rita Eka Izzati 2005. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu kriteria statistik rata-rata, kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. Yang kedua, ada jenis-jenis permasalahan anak. Yang pertama yaitu permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. Yang A, ada masalah motorik. Nah, permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Nah, yang B, masalah penglihatan. Untuk mampu melihat persamaan dan perbedaan bentuk atau benda dan warna, berbagai dasar untuk pengembangan kognitif. Yang C, masalah pendengaran, untuk mampu mendengar perbedaan dan persamaan suara. Yang D, masalah berbahasa, keterampilan yang diutamakan adalah mendengarkan dan berbicara. Yang E, masalah kognitif, proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Nah, yang kedua, ada permasalahan psikososial. Yang A, masalah sosioemosional anak, termasuk permasalahan psikologis. Permasalahan sosioemosional anak juga berasal dari dalam dirinya dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang B, agresivitas. Agresivitas adalah istilah umum yang dikaitkan dengan adanya perasaan marah atau permusuhan atau tindakan melukai orang lain, baik dengan tindakan kekerasan secara fisik, verbal maupun dengan menunjukkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mengancam atau meredahkan. Rita Eka Izzati 2005. Yang C, kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Elendik dalam Rita Eka Izzati 2005. Yang D, keberbakatan
giftedness merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang. Yang ketiga, permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak usia dini terbagi menjadi 12, yaitu diantaranya gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kidal, hiperaktif, ngompol atau enuresis, gagap atau stuttering, berbohong, mencuri, autisme, penakut, agresif, dan pemalu. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini dapat dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab permasalahan dari faktor internal dalam diri anak disebabkan karena kelemahan fisik dan karena psikisnya. Penyebab permasalahan anak karena faktor fisik terdiri dari 1. Kesehatan berupa kondisi tubuh yang menurun. 2. Kecacatan pada beberapa organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kelainan pada sistem otak, gen, atau kimia darah. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial adalah A. Kecerdasan, B. Ingatan, C. Perasaan, D. Kemauan, E. Keluarga, F. Sekolah, G. Masyarakat, dan H. Media. Faktor eksternal. Permasalahan eksternal anak usia dini diantaranya 1. Tingkah laku agresif, 2. Daya saing kurang atau cenderung menarik diri dari lingkungan, 3. Pemalu dan manja, 4. Perilaku berkuasa, 5. Perilaku merusak. 4. Solusi sebagai pengajar dalam menghadapi anak didik yang bermasalah. 1. Menghadapi emosi-emosi negatif anak, dan saat emosi negatif anak muncul, sebaiknya guru menciptakan hubungan yang akrab. 2. Sabar menghadapi anak yang sedih, marah, atau ketakutan, dan tidak menjadi marah jika menghadapi emosi anak. 3. Sadar dan menghargai emosi-emosinya sendiri. 4. Melihat emosi negatif sebagai arena yang penting dalam mengasuh anak. 5. Peka terhadap keadaan emosi anak, walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu kelihatan. 6. Tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan-ungkapan emosional anak. 7. Tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. 8. Tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan oleh anak. 9. Tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak. 10. Menggunakan saat-saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan, menolong anak memberi nama emosi yang sedang dirasakan, menentukan batas-batas dan mengajarkan ungkapan emosi yang dapat diterima, dan mengajarkan anak untuk tampil dalam menyelesaikan masalah. Kesimpulan. Anak-anak usia sekolah dasar sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi anak-anak ini sebaiknya ditangani seawal mungkin agar tidak mengganggu perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, dibutuhkannya kerjasama semua pihak untuk mencegah gangguan perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Permasalahan anak tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab guru sekolah saja, tetapi juga harus ada kerjasama orang tua dan masyarakat. Sekian dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.